gentayangan ini. Apakah tadi yang kemudian disampaikan sama Mas Guru tentang ilusi atau kemudian angan-angan atau tentang konsep-konsep dogma tertentu yang kemudian membuat pikiran kita itu melayang kemana-mana, gentayangan kemana-mana seperti itu, memungkinkan bahwa kemudian jiwa itu pada saat kemudian lepas dari raga menjadi jiwa yang bergentayangan karena kebiasaan dalam hidupnya ya ilusinya gentayangan gitu. Atau pada saat manusia hidup juga sebenarnya jiwanya itu ya udah gentayangan sendiri gitu, dengan ilusi-ilusi yang ada dalam dirinya, dengan konsepsi-konsepsi yang ada dalam dirinya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Yang kedua, nah bagaimana kemudian akhirnya ya jiwa kita tidak menjadi jiwa yang gentayangan itu? Kenapa kita memang perlu belajar spiritual dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang tepat? Karena ini semua yang akan membantu jiwa kita menemukan keselamatan, ya, baik di masa kini maupun nanti di masa depan. Nah, salah satu titik krusial bagi perjalanan jiwa adalah memang di fase kematian, ya. Nanti pasti ya kalau orang kritis nanya, emang pasti dia pernah mati? Cerita tentang kematian. Gini, kalau kita menggunakan pendekatan empirik, memang kita tidak bisa membicarakan apa yang belum kita alami sendiri. Secara ragawi pada saat ini saya belum pernah mati. Jelas toh. Jadi kalau hanya menggunakan pendekatan empirik, saya sangat tidak layak bercerita tentang kematian. Tetapi kalau Anda menggunakan pendekatan spiritual, ada rasa sejati Anda yang itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jiwa Anda juga tidak terikat oleh ruang dan waktu. Anda bisa menjangkau masa lalu, bisa menjangkau masa depan. Anda bisa menjelajahi dunia material maupun dunia yang imaterial. Maka dengan rasa sejati dalam tuntunan Sang Roh Kudus, kita juga akan bisa mengenali kematian dan kehidupan pasca kematian, meskipun badan kita masih hidup. Ya, jadi kalau orang sudah hening, dia punya hak untuk bicara tentang kematian, karena sungguhnya dengan rasa sejatinya dia bisa menjangkau realitas itu. Ya, saya memang belum mati, tapi kan yang mati udah banyak. Iya kan? Nah yang banyak itu saya amati satu per satu. Jadi saya punya data dong. Oke, kecuali belum pernah ada yang mati kan susah. Proyeksi namanya. Oh ini udah jelas banyak yang mati. Ya. Nah, dari meriset itu menggunakan rasa sejati, saya jadi punya sebuah penyimpulan, gitu ya. Apapun yang nanti didapatkan oleh sang jiwa setelah dia lepas dari tubuhnya adalah cerminan dari tingkat kesadarannya, dari tingkat kejernihan jiwanya, dari kualitas keilahian yang tumbuh di dalam dirinya. Secara umum mayoritas manusia memang akan ada di situasi yang kita sebut sebagai menjadi jiwa gentayangan tadi. Ya, kenapa? Karena dia gagal melampaui sisi gelap di dalam dirinya, gagal menyembuhkan luka batinnya, gagal melampaui akar duka cita di dalam dirinya. Contoh, seseorang patah hati, ya. Patah hati itu tidak dia sembuhkan. Dendamnya dia pelihara, marahnya dia bawa, hingga mau meninggal itu dia tidak iris, dia tidak lepaskan. Rasa dendam itu terbawa terus hingga jiwanya lepas dari badannya. Pertanyaannya, dia akan kenapa dan kemana? Jawabannya adalah
ketika jiwa ini sudah kemudian lepas dari badan fisik ini, dia kan punya badan halus. Nah, badan halus ini juga ada berbagai lapis. Nah, salah satu lapisan badan halus ini merekam segala emosi itu. Ketika dia justru terlepas dari badan fisiknya, kualitas-kualitas di badan halus ini justru akan muncul ke permukaan. Jadi segala rasa sakit dia, rasa marah dia muncul ke permukaan. Itu yang menjadi kendala dia untuk naik ke alam kebahagiaan. Ini yang disebut sebagai orang-orang yang menjadi arwah gentayangan. Siapa yang buat dirinya sendiri.